Ladies and gentlemen, welcome to our podcast, Pomit. In Pomit, we talk about interesting topics and trending topics related to mathematics, economics, and technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to our podcast, Pomit. Oke, ini adalah video perdana kami di Pomit. Pomit adalah channel edukasi, jadi kami di sini bukan entertainment. Banyak sharing knowledge, terutama dalam bidang matematika, ekonomi, dan teknologi. Di sini juga kami akan membahas topik-topik menarik dan yang sedang trending terkait dengan berita-berita ekonomi dan teknologi. Oke, langsung aja kita mulai. Di video pertama kita akan bahas tentang ekonomi syariah. Kami akan bahas tentang ekonomi syariah ini menjadi beberapa bagian video. Jadi akan ada beberapa seri tentang ekonomi syariah. Dan di video pertama ini kami akan membahas tentang konsep-konsep dasar yang paling dasar dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Sebenarnya penyebutan umumnya adalah Islamic Economics, yaitu ekonomi Islam, tetapi di Indonesia biasa disebut dengan ekonomi syariah. Oke, langsung aja kita mulai. Agama Islam memiliki 3 aspek utama, yakni akidah, akhlak, dan syariah. Akidah disebut juga iman, dan pokok-pokok keimanan Islam adalah rukun iman. Dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap akidah Islam, manusia terbagi menjadi beberapa golongan, yakni mukmin, kafir, dan munafik. Akidah sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, dan di ujung dunia manapun, persoalan akidah akan selalu tetap dan konstan. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak sering disebut juga ihsan. Akhlak merupakan etika atau perilaku. Referensi dari akhlak adalah perilaku yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sifat dari akhlak adalah perspektif, baik dan buruk. Yang ketiga adalah syariah. Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum ada 5 hukum yang dikenal dalam fikih Islam, yakni wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Syariah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah adalah hukum dan peraturan mengenai perintah dan larangan dalam ibadah. Sifatnya seperti akidah, yaitu konstan dan tidak dapat berubah. Yang kedua adalah muamalah. Syariah muamalah adalah hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia di luar ibadah. Tidak seperti ibadah yang sudah diatur terperinci, hukum muamalah syariah hanya memberikan petunjuk yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal teknis dan rinci diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad, sehingga lebih fleksibel dan bisa berubah tergantung waktu dan tempat. Yang berkaitan dengan muamalah adalah semua aktivitas sehari-hari dunia selain ibadah, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi jelas bahwa ekonomi dalam agama Islam masuk dalam syariah muamalah. Karena kegiatan ekonomi dalam Islam masuk dalam aspek syariah muamalah, maka untuk mempelajari ekonomi Islam dimulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar muamalah. Hukum asal muamalah menyatakan segala sesuatunya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Larangan tersebut berasal dari Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan proses ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum ketiga yang dilaksanakan oleh mujtahid. Mujtahid merupakan para ulama yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan hukum asal muamalat yang telah dijelaskan, maka artinya semua kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh syariat Islam. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang dilarang. Yang pertama, haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena cara transaksinya. Yang ketiga, haram karena tidak sah atau lengkap akadnya.
Yang pertama, haram karena zatnya. Transaksi dilarang karena objek yang ditransaksikan adalah haram. Misalnya, seperti babi, khamar atau minuman keras, obat-obatan terlarang, dan objek-objek lainnya yang diharamkan oleh Islam. Yang kedua, transaksi yang diharamkan oleh Islam yaitu transaksi yang melanggar prinsip antaradin minkum. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi. Selain itu juga, tidak melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yakni prinsip untuk tidak saling menzalimi. Selain haram zat dan transaksinya, hal ketiga dari transaksi yang dilarang adalah tidak sah atau lengkap akadnya. Akad menjadi tidak sah apabila terjadi 3 hal berikut. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Terjadi ta'alluq, terjadi 2-in-1 dalam kontrak atau akad. Mari kita bahas lebih detail mengenai transaksi yang dilarang karena cara transaksinya. Yang pertama, transaksi yang melanggar prinsip antaradin minkum. Seperti yang sudah dijelaskan, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi. Yang masuk dalam kategori ini adalah tadlis atau penipuan. Tadlis atau penipuan dapat terjadi dalam 4 hal. Yaitu penipuan dalam kuantitas, penipuan dalam kualitas, penipuan dalam harga, dan waktu penyerahan. Yang kedua, tidak melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yakni prinsip untuk tidak saling menzalimi. Yang masuk dalam kategori ini adalah tagrir atau gharar, atau transaksi yang tidak memiliki kepastian dengan jelas. Yang kedua adalah ihtikar atau rekayasa dalam supply. Misalnya, melakukan penimbunan barang agar bisa dijual lebih mahal atau menjadi monopoli dalam pasar. Yang ketiga, bai najashi atau rekayasa dalam demand. Kebalikan dari ihtikar, dalam hal ini adalah melakukan rekayasa dengan membuat penjualan palsu, seolah-olah barang penjualan laris di pasar. Yang keempat adalah riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan dalam syariah. Akan ada pembahasan khusus mengenai riba ini. Yang kelima adalah maisir atau perjudian. Yang keenam adalah riswah, yaitu transaksi suap-menyuap. Selanjutnya, kita akan bahas lebih detail mengenai transaksi yang dilarang karena tidak sah akadnya. Yang pertama, yang membuat akad tidak sah adalah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Pada umumnya, rukun muamalah dalam bidang ekonomi ada 3, yaitu ada pelaku, objek transaksi, dan ijab kabul. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi hukum. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum atau mukallaf. Yang kedua, yang dapat membuat tidak sah adalah terjadinya ta'alluq, yaitu apabila kita dihadapkan pada 2 akad yang dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Misalnya, si A dan B melakukan transaksi. A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada B. Dengan syarat
B harus menjual kembali barang X tersebut pada A secara tunai dengan harga 100 juta. Transaksi tersebut tidak sah akadnya. Yang ketiga, yang dapat membuat akad tidak sah adalah terjadinya 2-in-1. 2-in-1 yaitu kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang seharusnya digunakan. Misalnya, si A dan B melakukan transaksi. A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada B, yang harus dilunasi maksimal selama 12 bulan. Selama belum lunas, A menganggap uang cicilan B sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini terjadi gharar dalam akad. 2-in-1 ini terjadi jika 1. Objek sama, 2. Pelaku sama, 3. Jangka waktu sama. Oke, tadi adalah gambaran tentang konsep dasar dari Islamic Economics atau ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan yang lebih advance untuk Islamic Economics. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira apa saja topik-topik yang menarik yang seputar ekonomi, teknologi, dan matematik yang ingin kalian ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.